Oke, jumpa lagi di sini dengan saya. Kita hari ini akan membahas cara undervolting VGA dengan MSI Afterburner. Di sini saya sudah punya VGA GTX 1660 Ti. Dan di sini saya sudah install MSI Afterburner ya. Ini masih default, belum saya rubah-rubah. Nah, jadi caranya di sini yang pertama kita akan menuju ke di sini lewat core clock ini, nanti kita klik di sini. Nah, bawaan secara defaultnya kan seperti ini ya, bawaan defaultnya kan seperti ini. Jadi nanti di sini saya akan menurunkan maksimalnya, voltase maksimalnya. Untuk defaultnya maksimalnya berada di sini, ini sekitar 2000 MHz dengan voltase sekitar 1050 voltasenya ya kan. Coba nanti voltase akan kita turunkan ke di 800 ini ya kan, di 800 ini dengan maksimalnya adalah untuk sekarang kan yang di 800 ini. Kita coba zoom di sini di 800 ini, seret ke atas kan, di sini nolnya nih. Nah, nolnya kita klik ada di 1650 ya kan. Nanti akan kita ini angka nol ini akan kita plus, kita naikkan sampai dia plus sekitar 140 atau 150. Biasanya itu rank aman plusnya ini. Nah, jadi gimana kalau misalkan plus 100 mana ya, plus 140 ini sekitar di 1796. Nah, maka yang ini, yang di atasnya ini harus berada di bawah dari 1796. Oke, paham ya? Jadinya kita harus turunkan dulu. Ini kita nolkan dulu ya. Harus turunkan dulu yang ini. Berarti sekitar di bawah 1800 MHz. Oke, caranya gimana? Kita klik dulu nih paling ujung, klik. Ini paling ujung ini ya. Klik dulu paling ujung. Habis itu nanti kita pegang shift. Kita pegang shift sambil kita tarik ke bawah mouse kita. Jadi coba ini saya akan klik shift. Oke, saya klik shift dan saya akan tarik ke bawah mouse saya. Nih, sampai sekitar di bawah 1800 atau 17 berapa ya. Saya akan taruh di 1760 aja di sini. Oke. Jadi saya turunkan itu gapnya ya, kelihatan. Titik awalnya tadi kan di titik merah, garis merah itu. Kameranya ngeblur seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah menaikkan yang di 800 ini tadi. 800 ini kita naikkan sampai ada tulisan plus 150 lah ya. Ini kan masih minus tuh, minus 63. Masih minus tuh. Karena titik nolnya garis merah yang tipis itu kan. Kita naikkan jadi plus 150 lah, titik aman ya. Kalau di atas 150 biasanya crash tuh, pengalaman saya. Oke, di 152 aja nih. Berarti kan dapatnya 1800 MHz, masih lumayan dengan voltase cuma di 800 gitu. Oke, setelah seperti ini kita biarin, kita tutup ininya tuh, kita tutup jendelanya ini, lalu langsung pencet tanda centang ya, pencet tanda centang. Nah, ini pengaturannya nanti ketika setelah kita pencet tanda centang, kita lihat lagi pengaturan di sini. Jadi seperti itu.
Jadi dia maksimum megahertznya larinya ada di 1800 MHz di voltase 800. Jadi maksimum segini, VGA kita nanti tidak akan, voltasenya tidak akan di atas 800 itu. Oke. Nah, setelah ini kita centang tadi, kita bisa menyimpan pengaturan kita. Atau kita tambah dulu di memory clock untuk nambahkan sebagai kompensasi megahertznya turun, kita tambahkan di sini. Biasanya untuk DDR6 ini maksimal bisa ditambah sampai 1000, tapi kita main aman saja, kita tambahkan sekitar 300 atau 250. Saya lari di 250 dulu ya. 250 kita ketik 250 di sini, atau kita ini tadi ya, ini aja kita geser-geser slidernya, kita tambah aja sekitar 250. Kalau payah ya di sini kita klik, ketik 250, tekan enter, kita centang lagi. Nah, seperti itu. Jadi pengaturannya sudah ini. Kita akan menyimpan pengaturan ini dengan cara gimana? Kita klik dulu di sini. Ini ada tanda kayak apa ini di sini nih. Nah, di sini kita klik ini dulu. Dia akan kedip-kedip merah. Kita simpan di nomor berapa? Saya akan simpan di nomor 5. Nah, berarti pengaturan tadi sudah tersimpan di nomor 5. Ketika kita klik nomor 5, kita klik centang, nah pengaturan tadi akan di situ. Namun ketika kita matikan afterburner, kita matikan PC, nanti ketika afterburner hidup lagi, pengaturan ini tidak akan seperti ini, akan kembali default. Nah, caranya agar pengaturan ini tetap seperti itu, kita klik dulu di startup ini ya, klik. Jadi ketika startup ini kita klik, itu pengaturan afterburner akan tetap memakai pengaturan nomor 5 seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat ketika PC ini nyala, afterburner otomatis akan hidup. Caranya gimana ya? Di sini centang ini tanda gear ini kan. Nah, di sini ada general. Kita klik aja start with Windows. Oke. Start with Windows. Kalau start minimized ini, maka ketika Windows hidup, dia akan ikut hidup, tapi dia nanti akan tersimpan di sini. Di pojok kanan bawah. Jadi di sini saya sudah centang beberapa. Yang penting-penting aja ya. Jadi start with Windows, start minimized ini tergantung kita. Nah, oke, di sini pun ada fan curve, pengaturan fan curve. Ini kan general. Fan curve ini kecepatan fan. Kalau ini kita centang, nah saya sudah punya kecepatan fan seperti ini. Tinggal kita apply saja kalau kita bikin seperti ini. Jadi di suhu 40 dia masih 0, nggak gerak kipasnya. Kalau udah suhu 45 atau 43 dia mulai naik ya. Kita apply, oke. Nah, sekarang udah nih, pengaturan ini sudah. Kita jangan pernah pencet ini tanda silang untuk afterburner, karena kenapa? Kalau tanda silang nanti afterburnernya nggak hidup, alias ya sia-sia kita atur pakai afterburner, tapi kita ini. Jadi pakai minimize saja, minimize tanda minus ya. Oke, kita minimize. Dah, VGA kita akan kita cek lari berapa untuk gaming gitu. Kita cek aja dengan Heaven Benchmark di sini ya. Saya udah punya Heaven Benchmark untuk benchmark VGA. Jadi dengan afterburner saya sudah pasang di sini untuk monitornya. Nah,
Jadi milik saya ini lari sekitar 80, 78, 80 watt gitu kan, dengan temperatur yang sangat minim. Temperaturnya cuma 53 karena kita undervolt tuh. Sedangkan powernya GTX 1660 Ti di 79. Fan-nya juga cuma 31% seperti itu. Oke ya teman-teman, berarti di sini VGA kita sudah kita undervolt. GPU clock larinya di 1785 MHz, masih lumayan tinggi ya, 1785 MHz dengan power sekitar 80, tadi 70-an. Ini pakai Afterburner apa namanya nih, Unigine Heaven. Tapi kalau untuk gaming biasanya tuh lebih rendah apanya, powernya. Kenapa? Karena gaming itu semata-mata bukan kayak Heaven Benchmark yang mengandalkan VGA. Karena gaming misal saja di sini saya pakai apa ya, Assassin's Creed. Saya punya Assassin's Creed di mana ya? Oke, di sini ada Assassin's Creed Origin. Kita akan coba tes. Biasanya dia makan wattnya itu cuma sekitar 70. Nih, dengan setting maksimum saya masih dapat FPS 76 fps dengan GPU power sekitar 70 watt tuh, 70 watt ya. Oke, kita akan main coba. Di keramaian ya, kita akan coba cari keramaian. Assassin's Creed Origin. Nah, saya masih mendapatkan tuh lari di GPU clock 1785 MHz, 75 fps, masih di atas 60 dengan power 69 watt, 68, kadang juga turun sampai 65 watt. Jadi watt tag-nya lebih kecil, tentu suhunya juga lebih rendah seperti itu. Oke. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa komen aja. Thank you. Selamat siang.